Kali ini kita akan membahas mengenai istilah fatherhood, sebuah istilah untuk menggambarkan ketidakhadiran ayah di dalam sebuah keluarga. Saya akan membagi topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu ini, saya akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan dampak dari fatherhood. Sedangkan di video kedua di minggu mendatang, saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi atau menanggulangi fatherhood. Mari kita mulai. Apa itu fatherhood? Istilah fatherhood berarti defisiensi cinta kasih karena ketidakhadiran ayah, baik secara fisik maupun secara emosional, disengaja ataupun tidak disengaja. Dan pengalaman seperti ini bisa terjadi di dalam keluarga tanpa ayah, alias single parent dengan ibu yang menjadi satu-satunya pengasuh, atau keluarga yang masih ada ayah di dalamnya tetapi yang berkarakter negatif. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda mengalami fatherhood? Ada beberapa indikator ketika Anda mengingat masa kecil. Pertama, ayah Anda sering tidak hadir dan tidak terlibat dengan Anda secara fisik, entah karena sibuk bekerja atau berkegiatan lainnya, khususnya di momen penting hidup Anda. Misalnya ketika Anda berulang tahun, ketika Anda mendapat rapor, ketika Anda tampil di sebuah pertunjukan atau pertandingan, dan sejenisnya. Kedua, ayah tidak hadir secara emosional serta mengabaikan Anda. Ketiga, ayah Anda sangat kritis dan dominan terhadap Anda, serta terus-menerus tidak menyetujui tindakan, pilihan, dan perkataan Anda. Keempat, ayah menerapkan disiplin yang keras. Kelima, ayah tidak memberikan makanan, pakaian, atau tempat tinggal sebagai bentuk hukuman. Keenam, ayah melakukan pelecehan atau kekerasan fisik, seksual, emosional, atau finansial terhadap Anda. Ketujuh, Anda mungkin juga ingat bahwa Anda sering merasa takut terhadap ayah Anda atau merasa hubungan Anda tidak pernah baik dan tetap berbatu dan tidak bermakna sampai sekarang. Orang tua di dalam hal ini, khususnya ayah, seyogianya adalah orang pertama yang dijumpai anak untuk mengalami cinta, perawatan, dan perhatian. Jadi ketika ayah tidak mendukung Anda dengan cara apapun, maka yang diserap anak adalah pesan-pesan negatif dan berpotensi menghancurkan mental anak. Apa saja dampak dari fatherhood? Pertama, memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang rendah. Anda mungkin akan sering menyalahkan diri atas segala hal negatif yang terjadi di masa anak-anak, terutama jika hal tersebut tidak pernah bisa Anda mengerti. Suara hati Anda mungkin mengatakan bahwa Anda tidak layak mendapatkan cinta dan kasih sayang, atau Anda menilai diri tidak cukup baik dan tidak sesuai harapan. Saat bertumbuh dewasa, Anda mungkin merasa berbeda dibandingkan teman-teman Anda di dalam prestasi belajar atau prestasi kerja. Anda juga mungkin enggan berjuang. Anda mungkin sulit menjalin hubungan dan pertemanan yang bermakna dan bertahan lama. Atau Anda mungkin juga lebih rentan terhadap penyalahgunaan zat. Kedua, mudah merasakan dan mengekspresikan emosi negatif. Kombinasi dari berbagai hal dan peristiwa dalam pertumbuhan Anda tanpa peran ayah yang memadai, membuat Anda mudah merasakan emosi negatif seperti rasa kehilangan, rasa malu, atau cemas. Anda mungkin merasa terjebak dalam kemarahan dan kesedihan dan mencoba mengalihkan frustrasi Anda dengan cara-cara yang kurang sehat, termasuk mengemudi tanpa kendali, mengamuk dalam konflik relasional, atau mungkin menyakiti diri sendiri. Ada kemungkinan Anda juga menjadi depresi karena menekan perasaan Anda sedemikian rupa agar tidak mengganggu orang lain. Ketiga, sikap perfeksionis. Fatherhood dapat menyebabkan kebutuhan yang kuat akan kesempurnaan. Jika ayah Anda terlalu kritis dan tidak pernah terlihat menyetujui Anda mungkin menetapkan standar yang sangat tinggi untuk diri sendiri dan merasa bersalah atau tidak berharga setiap kali Anda gagal mencapai kesempurnaan. Keempat, masalah dalam relasi dengan pasangan romantik. Fatherhood dapat membuat Anda takut berkomitmen dalam hubungan orang dewasa. Atau Anda mungkin lebih memilih untuk menjaga jarak dengan orang lain daripada terlalu dekat karena Anda tidak ingin disakiti atau dikecewakan lagi. Fatherhood juga dapat menyebabkan Anda menjadi terlalu membutuhkan dan lengket dengan pasangan Anda karena takut ditinggalkan. Pada akhirnya, sikap Anda justru dapat menjauhkan pasangan Anda.
Hubungan negatif dengan ayah Anda dapat menyebabkan Anda memproyeksikannya kepada pasangan Anda sebagai orang dewasa. Misalnya, jika Anda memiliki kemarahan yang belum terselesaikan terhadap ayah Anda dapat memproyeksikannya ke pasangan Anda dengan terlalu sering marah terhadapnya. Atau, jika Anda tidak dapat mempercayai ayah Anda untuk menindaklanjuti apa yang dia katakan akan dia lakukan, Anda mungkin mengalami kesulitan untuk mempercayai pasangan Anda dan memproyeksikan hal itu kepada mereka. Kelima, memiliki batasan yang terlalu kaku. Jika ayah Anda tidak dapat diandalkan atau tidak hadir dalam hidup Anda mungkin merasa segala sesuatu harus dijadwalkan dan direncanakan secara detail, dan Anda akan cemas ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Anda tidak dapat dengan mudah memaafkan orang yang terlambat, membatalkan janji, atau ingin menjadwal ulang. Ini adalah upaya Anda untuk mendapatkan kembali rasa kontrol yang tidak Anda miliki saat bertumbuh tanpa kehadiran ayah. Keenam, memiliki batasan yang terlalu longgar. Sebagai dampak dari ketidakhadiran ayah sebagai orang terdekat di dalam hidup Anda, terutama di masa kecil, atau jika ayah Anda terlalu kritis dan tidak pernah terlihat senang dengan apa yang Anda lakukan, Anda mungkin merasa bahwa Anda harus selalu ada untuk semua orang dan mengembangkan kebutuhan untuk menyenangkan orang lain. Mungkin jauh di lubuk hati Anda merasa bahwa untuk dicintai, diterima, dan diakui orang lain, serta tidak ditinggalkan atau diabaikan, Anda harus selalu mengatakan iya kepada siapapun. Kesulitan Anda untuk mengatakan tidak, bahkan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Anda, berpotensi untuk dimanfaatkan orang lain dan dampak lanjutannya akan makin merepotkan Anda. Ketujuh, mengulangi pola asuh orang tua yang tidak hadir secara emosional. Mengasuh anak itu sulit. Dan ketika Anda pertama kali menjadi orang tua, Anda dibanjiri dengan perasaan yang mungkin terkait dengan pengalaman pengasuhan Anda sendiri. Jika Anda mengalami pengabaian emosional di masa kecil, Anda mungkin mengulangi pola tersebut. Ada kemungkinan Anda menjauhkan diri dari anak Anda. Dan selanjutnya Anda menyalahkan diri karena tidak menjadi orang tua yang ideal bagi anak Anda. Kedelapan, masalah dalam relasi spiritual. Anak-anak yang tumbuh dewasa dan melihat seorang ayah yang tidak berperan sebagaimana mestinya, seringkali mengalami kendala dalam menerapkan unsur religius spiritual di dalam kehidupan mereka. Mereka cenderung melihat Tuhan sebagai sosok yang dingin, jauh, dan pemarah. Sebagai dampaknya, mereka enggan terlibat lebih mendalam secara religius, juga mengalami kendala dalam relasi spiritual dengan Yang Maha Kuasa. Dampak khusus fatherhood bagi anak perempuan. Kebanyakan orang secara tidak sadar berusaha meniru dinamika hubungan dengan orang tua mereka dalam hubungan mereka di masa dewasa. Tujuannya sebenarnya untuk menciptakan perasaan akrab dengan pengalaman mereka di masa kecil. Namun untuk perempuan yang mengalami fatherhood, tanpa sadar akan mencari pasangan yang mengulangi perilaku negatif ayahnya. Karena mereka tidak pernah mendapatkan panutan dan arahan yang dibutuhkan dari figur seorang ayah, mereka belajar membuat cara mereka sendiri untuk memahami dan menarik perhatian laki-laki. Sehingga walaupun sebenarnya mereka bertujuan memperbaiki luka masa kecil, tetapi ternyata mereka menemukan pasangan yang sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak peduli, terlalu kritis, dominan, pemarah, kasar, atau sulit untuk diajak bergaul. Sebagian anak perempuan mungkin menjadi terlalu bebas karena merindukan suatu bentuk cinta. Hal ini dapat mengakibatkan hubungan yang dangkal dan tidak bermakna yang hanya didasarkan pada aspek seksual dan tidak pernah benar-benar berkembang ke arah yang baik. Mereka mungkin puas dengan jenis hubungan seperti ini karena percaya bahwa mereka tidak pantas mendapatkan yang lebih baik. Dampak khusus fatherhood bagi anak laki-laki. Fatherhood bagi anak laki-laki akan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak pernah sebanding dengan ayah mereka dan membuat mereka tidak yakin tentang apa artinya menjadi seorang laki-laki. Anak laki-laki yang tumbuh di rumah tanpa kehadiran ayah secara fisik atau emosional lebih rentan terhadap gangguan perilaku dan emosional, tindakan merusak diri sendiri atau merusak orang lain. Mereka cenderung mengalami kesulitan akademis dan putus sekolah. Mereka lebih mungkin melakukan pemerkosaan dan melahirkan anak di luar nikah. Mereka juga lebih rentan mengalami masalah hukum dan berakhir di penjara. Ketika anak laki-laki beranjak dewasa,
Ia sering merasa sendirian dengan kemarahan dan kebencian terhadap ayahnya. Namun perilaku negatif ayah seperti mudah marah, melecehkan, mengkritik, atau mengontrol orang lain seringkali terjadi kembali pada anak laki-laki yang mengobservasi ayahnya untuk memahami apa artinya menjadi seorang laki-laki dewasa. Saya selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan di minggu mendatang mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menghadapi dan menanggulangi father wound. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.